Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi tingkat tinggi G20, atau G20, gelaran tahunan yang di tahun ini atau tahun 2022 Indonesia, resmi menjadi presidensi, dan sekaligus penyelenggara pertemuan pemimpin 19 negara anggota plus satu lembaga yaitu Uni Eropa. Sampai saat ini, dikabarkan 17 negara anggota G20 menyatakan akan hadir, dan berpartisipasi di pertemuan yang diadakan di Pulau Bali ini. Dengan itu, hampir dipastikan, negara-negara besar tersebut akan menggunakan pesawat-pesawat kepresidenannya untuk membawa sang pemimpin masing-masing negara. Pulau Bali akan full dengan pengamanan dan sorotan atas akan dilaksanakannya G20 ini, dibalik memanasnya hubungan antara beberapa negara. Akankah pesawat kepresidenan milik pemimpin negara-negara besar tersebut, akan beradu kegagahan, dan kemegahan serta kecanggihan teknologi di Pulau Bali? Yang pertama adalah negara Australia. Negara Australia, akan diwakilkan oleh Perdana Menterinya, yaitu Anthony Albanese untuk menghadiri KTT G20. Anthony Albanese, diperkirakan akan menggunakan dan membawa pesawat KC-30A Multi-Role Tanker Transport untuk datang ke Bali. KC-30A Multi-Role Tanker Transport, merupakan salah satu dari varian pesawat Airbus A330, yang telah dimodifikasi dengan konfigurasi dan beberapa keunggulan. Keunggulan KC-30A Multi-Role Tanker Transport, milik Australia ini, antara lain, dilengkapi dengan sistem komunikasi dan navigasi canggih. Selanjutnya adanya Electronic Warfare Self-Protection System. Dengan sistem ini, KC-30A milik Australia memiliki perlindungan dari ancaman rudal, yang ditembakkan dari darat ke udara. Pesawat KC-30A milik Australia, dioperasikan oleh Royal Australian Air Force, yang mempunyai pangkalan di Amberley. Tidak hanya untuk kunjungan G20 saja, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, tercatat pernah mengunjungi Indonesia pada bulan Juni lalu, dan menggunakan pesawat KC-30A Multi-Role Tanker Transport, untuk mengantarkan lawatannya. Yang kedua adalah negara Tiongkok. Negara Tiongkok saat ini dipimpin oleh Presiden Xi Jinping. Belum banyak yang tahu, ternyata negara Tiongkok sampai saat ini, belum mempunyai pesawat resmi kepresidenan yang digunakan untuk kunjungan ke luar negeri. Saat kunjungan ke luar negeri, Xi Jinping menggunakan pesawat Boeing 747-400 milik Air China. Bukan hal yang baru, Presiden Indonesia, yaitu Jokowi juga melakukan hal yang sama, dengan menyewa pesawat dari Garuda Indonesia saat kunjungan ke luar negeri yang jarak tempuhnya cukup jauh. Tentu, sebelum pesawat suatu maskapai ingin digunakan oleh seorang pemimpin salah satu negara, pesawat harus melewati perawatan dan pemeriksaan yang ketat, karena menyangkut dengan keselamatan orang yang sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai salah satu negara, yang teknologi pesawatnya sangat maju, mempunyai pesawat kepresidenan yang dilengkapi dengan alat pengamanan tingkat tinggi. Amerika Serikat saat ini dipimpin oleh Presiden Joe Biden. Joe Biden hampir bisa dipastikan datang dalam pertemuan G20 di Bali. Hal itu terlihat dari lalu lalang pesawat Boeing C-17 Globemaster, yang terlihat di langit Bali. Pesawat tersebut diperkirakan mengangkut persiapan logistik dari delegasi Amerika Serikat. Untuk mendukung kunjungan luar negeri Amerika Serikat, hampir bisa dipastikan, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, akan menggunakan pesawat Air Force One. Sebenarnya, Air Force One merupakan tanda panggilan resmi, dan menunjukkan bahwa pesawat tersebut saat itu sedang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat, yang sedang menjabat. Sedangkan untuk jenisnya sendiri, Air Force One biasanya menggunakan Boeing 747-200B, dengan konfigurasi tingkat keamanan yang sangat tinggi. Saat ini ada dua pesawat Boeing 747-200B, yang digunakan sebagai pesawat kepresidenan oleh Amerika Serikat. Air Force One, mempunyai jarak jelajah yang didesain bisa untuk jangkauan cukup jauh, dilengkapi dengan perangkat aerial refueling, sehingga dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara. Selain itu, Air Force One, juga memiliki interior yang terbilang cukup mewah dan peralatan navigasi dan komunikasi yang canggih. Selanjutnya adalah negara Rusia. Negara Rusia dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Vladimir Putin sendiri, belum bisa dipastikan kedatangannya di pertemuan G20. Kita tahu, saat ini Rusia masih bersitegang dengan negara Ukraina. Untuk pesawat kepresidenan, negara Rusia menggunakan pesawat buatan negaranya sendiri, yaitu, Ilyushin Il-96-300PU. Pesawat kepresidenan utama Rusia ini, tentu dilengkapi dengan sistem komunikasi yang canggih,
dan disebutkan juga Ilyushin Il-96 milik Rusia tersebut, dilengkapi sistem perlindungan dari ancaman rudal. Selain itu, tentu, pesawat yang ditumpangi Putin untuk kunjungan ke luar negeri ini, dilengkapi dengan interior yang cukup mewah berciri khas negara Rusia. Selain pesawat Ilyushin Il-96-300PU tersebut, ada pesawat Sukhoi Superjet 100, sebagai pesawat kepresidenan yang baru dan selesai dibangun pada tahun 2010 lalu. Tapi sampai saat ini, dilaporkan Ilyushin Il-96 masih menjadi pesawat kepresidenan utama negara Rusia. Itu tadi, beberapa pesawat kepresidenan dari negara anggota G20, yang akan meramaikan langit Pulau Bali dengan membawa para petinggi negara di dunia pada tanggal 15 sampai tanggal 16 November mendatang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.